Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah musholla Miftahoul Jannah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikir bersama, baca Yasin, tahlil dan sebagainya, yang diakhiri dengan sedikit tausiah maulidul hasanah untuk kita semua. Kirain libur ini malam, kirain libur. Jangan-jangan Bang Kosasi kira kita libur juga nih. Karena saat tadi naik Bang Kosasi, ntar mau libur itu. Mau WA Bang Arif, tahu-tahu Cing Mun ngomongin di grup ya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama. Semoga kita bisa tetap istiqomah menjalankan ini semua, amin ya rabbal alamin. Kita sudah pernah membahas tentang istiqomah. Hadirin dirahmati Allah, tadi tanggalnya merah ya? Tanggal merah kenapa? Maulid. Kayaknya itu waktu bikin tanggalan memang warnanya merah, jadi keluarnya merah. Di percetakan begitu ya, warnanya merah jadi keluarnya merah. Nah, ternyata merah tersebut dikarenakan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid apa maulud ya? Mauludan. Maulid apa maulud? Mauludan. Kalau maulid itu, maulid dan maulud dari akar kata yang sama. Apa akar katanya? Walada yaulidu, artinya melahirkan. Maulid itu adalah maf'ilun, waktu dilahirkan. Sementara maulud adalah orang yang dilahirkan. Maka maulid adalah waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke muka bumi. Maka pada hari ini, pada tanggal ini, tanggal tadi ya, kalau sekarang sudah berubah, itu 12 Rabiul Awal. Di situ diyakini karena masih tetap ada perdebatan waktunya, tanggalnya, yang pasti ada di tahun gajah. Pada saat tersebut sebelum kelahiran Rasul terjadinya penyerangan Ka'bah, maka dinamakan tahun gajah. Kalaulah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, orang sudah tahu itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dicatat, oh ini Rasulullah Muhammad SAW yang akan menjadi Nabi, maka dicatat tanggal lahirnya. Tetapi karena semua orang pun tidak tahu sebenarnya beliau adalah seorang Rasul, maka orang pun tidak mencatat. Namun demikian, pastinya mereka punya orang tua, punya kakek nenek beliau Rasulullah Muhammad SAW. Kemungkinan besar mereka mengingat, dan 12 Rabiul Awal lah tepatnya tanggal kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ kita mengingat bahwasanya pada hari tadi Rasulullah lahir ke muka bumi ini, seorang yang akan mampu memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil qiyamah. Maka sebaiknya dan seharusnya kita harus selalu membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW kapanpun dan dimanapun kita berada. Ketika kita sholat, kita baca sholawat enggak? Ketika kita doa, baca sholawat enggak? Dalam hal apapun kita selalu mensisipkan, menginkludkan, memasukkan sholawat dalam setiap kegiatan kita,
harapannya adalah agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa tidak akan terkabul tanpa sholawat. Sholat tidak sah tanpa adanya sholawat. Dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk bersolawat pun sudah dicontohkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hai orang yang beriman, hai orang yang beriman, aqimus shalah, dirikanlah salat. Allah salat enggak? Hai orang-orang yang beriman, hai orang yang beriman, hai. Kalau masuk bulan Ramadan kalian diwajibkan untuk puasa. Allah puasa enggak? Manis tatoa ilai sabila, yang dirinya mampu untuk pergi ke Mekah silakan beribadah haji umroh. Allah nyuruh kita, Allah haji enggak? Tetapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, Allah sudah mencontohkan. Bahkan bukan hanya Allah, tetapi kalau bahasa kita itu asistennya, semua makhluk yang ada di langit bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langit itu tinggi apa rendah? Tinggi. Zat yang tinggi, Allah yang maha tinggi, malaikat yang mulia karena tinggi pun bersolawat. Kok kita yang bumi, yang di bumi, yang hina, yang diinjak-injak, bumi kan diinjak-injak oleh kita sendiri, kok kita tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW? Sombong sekali. Maka jangan pernah berharap hidup kita bahagia di dunia dan akhirat kalau kita tidak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Banyakin doa berarti banyak solawat. Banyakin sholat sunnah berarti banyakin solawat. Banyak ngaji di situ pun solawat. Jadi semua banyak zikir yuk, pasti ada solawat. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mendekat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah adalah seorang nabi. Rasulullah adalah basyarum mislukum. Bedanya adalah yuha ilayya, kata Rasulullah. Rasulullah itu manusia seperti kita. Berarti kalau Rasulullah manusia seperti kita secara fisik, basyar, secara fisik, maka kita bisa niru nggak? Bisa. Rasulullah makan, kita bisa makan. Rasulullah lari, kita bisa lari. Rasulullah mesra terhadap istrinya, kita pun bisa mesra terhadap istri kita. Bukan istrinya, tapi istri kita. Istri kita masing-masing. Ya, jadi teladan yang Rasulullah contohkan pasti bisa kita lakukan. Maka dalam segala hal, apapun itu bentuknya, kita berusaha mencontoh, meng-ATM, amati, tiru, modif. Nah, tapi kalau Rasulullah tidak perlu dimodif, ikuti saja sudah luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ini Rasulullah adalah idola kita bersama, yang tidak punya cacat di mata kita. Bahkan ketika Rasulullah lupa pun langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang kanan kirinya para penggede, para kirinya orang-orang kaya. Ada orang miskin, orang buta datang, pengen dikasih tahu tentang Islam, Rasulullah berpaling. Itu pun langsung diingatkan. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Maka nyaris Rasulullah adalah makhluk yang sempurna. Kalau kita salah pun diingetin, pura-pura nggak tahu, karena kita manusia yang sangat biasa sekali, yang penuh dengan dosa. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita mencontoh Rasulullah, bagaimana cara kita mengikuti akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran.
Karena khuluquhul Quran, jadi akhlak Rasulullah adalah maka ketika kana khuluquhul Quran, kita lihat saja Al-Quran, baca Quran, bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara bersosialisasi dengan sesama, dengan tetangga, dengan saudara, semua ada di sana. Maka setiap hari kita membaca Al-Quran, cuma sekali kita belajar tentang Al-Quran, karena kita pengen mencontoh bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran pula salah satu berarti ada yang lain nggak? Salah satu berarti ada yang lain nggak? Nih salah satu istriku, berarti ada istri lain? Ada. Tapi kalau ini istriku, ada yang lain nggak? Belum tentu. Ya enggak. Ini salah satu istriku, berarti masih ada istri yang lain. Ya. Saya mau ngomong apa sih? Jadi ngomongin istri sih. Tadi ngomong apa tadi? Salah Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu yang mampu memberikan syafaat. Tadi kan Rasulullah ya. Ini ternyata ada sesuatu yang lain selain manusia. Rasul manusia, tapi ada sesuatu yang lain yang mampu memberikan syafaat kepada kita, yaitu Al-Quran. Syafi'an bi ashabih. Jadi orang-orang yang selalu bersama. Sohib kan ashab, yang orang sohib kan bareng kemanapun bareng. Maka siapapun yang selalu bersama Al-Quran, maka Al-Quran akan mampu memberikan syafaat kita di yaumil qiyamah. Maka dua hal ini, Rasulullah SAW dan Al-Quran, jangan sampai jauh dari diri kita, agar kita bahagia di dunia dan akhirat. Kenapa bahagia di dunia? Karena petunjuk untuk hidup di dunia ada di Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga ini bisa kita jadikan renungan bersama, kita bisa amalkan, kita bisa menjadi sahibnya Al-Quran, kita menjadi selalu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkan apapun yang ada di dalam Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.